Cek satu dua. Oke, para sahabat remaja yang ada dalam rekan-rekan Zoom, terima kasih ya sudah menghadiri dalam rekan Zoom. Walaupun kita sedikit, tapi inilah live perdana kita lewat melalui Zoom. Kadang kita melalui YouTube, tapi kami kangen dan rindu melihat muka-muka kalian, dan kami membuat lagi melalui Zoom. Dan teman-teman, jika ada dalam pertanyaan selama dalam ibadah bisa dicat di melalui Zoom juga. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk sahabat remaja yang di rumah maupun yang hadir saat ini. Sahabat remaja, marilah kita memulai persekutuan kita pada hari ini dengan menyanyi punyanya Haleluya, dan pada pengulangan yang kedua, sahabat remaja diundang berdiri untuk menerima foto dan salam.
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai persekutuan tunas remaja kita pada hari ini. Amin. Sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Lebih Dari Pemenang. Shalom sahabat remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada pagi hari ini kita kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita membaca firman Tuhan apa yang kita ambil dari pagi hari ini. Kita ambil dari pagi hari ini pembacaannya adalah Kisah Para Rasul ayat pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai yang ke-26 dengan perikop Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dari dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh terlungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah menjadi tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi kami untuk kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barabas dan Barsabas,
dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan yang kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jauh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi-undi bagi kedua orang itu, dan yang kedua undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Firman Tuhan pada hari ini berkata, yaitu adalah kisah para rasul. Matias meninggalkan sebelum menggantikan Yudas. Tapi hari ini aku ada sebagian saksian pada pagi hari ini, yaitu kita adalah seorang anak muda. Kita memang usia kita tua, tapi walaupun usia tua, tapi usia kita tetap muda. Nah, hari ini firman Tuhan mengatakan, waktu sebelum berangkat ke sini ada sesuatu yang terjanggal dalam hati saya, yaitu sampaikanlah firman Tuhan ini, yaitu kekhawatiran. Kok harus kekhawatiran? Kan nas GKE pada hari ini adalah Matias dipilih menggantikan Yudas. Ternyata kemarin sebelum memasuki bulan Mei, kita dibicarakan tentang seorang murid yang berkualitas, murid yang tidak apatis, tapi murid yang berkualitas. Nah, setelah kita menjadi murid yang berkualitas, kita harus bisa saling mengasihi sesama manusia, dan kita juga saling mengasihi Tuhan, dan Tuhan juga akan saling mengasihi kita. Dan selanjutnya pagi hari ini dinyatakan, yaitu kita nggak boleh khawatir dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya waktu minggu kemarin baru pulang dari sini, saya ada kekhawatiran dalam dua keputusan. Kekhawatiran dalam dua keputusan apa yang seperti yang dihadapkan? Kekhawatiran ini baru pulang dari sini, saya dikena, entah saya baper atau apa, saya tidak tahu. Ada orang berkata seperti ini, "Kamu tiap hari Zoom, kamu tiap sore hari ini Zoom dan Zoom." Sampai di rumah orang tua saya berkata, "Kamu berpelayanan terus, kamu tiap hari, nggak ada gunanya. Apa gunanya gitu loh?" Saya langsung kena down gitu. Berkata orang tua saya sendiri, teman saya sendiri. Teman-teman, berpelayanan ini adalah suatu yang mengucap syukur, kita berterima kasih. Bukan kita selesai berpelayanan kita dikasih harta. Harta itu ada apa? Habis. Itu hanya sementara. Kita boleh kekhawatiran ini, boleh, ini wajar. Tetapi kekhawatiran ini bukan menjadi solusi kita, malah menjauhkan diri kita kepada Tuhan. Saya sampai di rumah, "Tuhan, apa salah saya hari ini? Tuhan, kenapa saya tidak diperbolehkan untuk memuji dan memuliakan nama Engkau?" Sampai di rumah, kekhawatiran itu terus menggebu. Sampai-sampai teman saya mengatakan, "Kamu bawa firman Tuhan." "Oh Tuhan, sampaikan pada firman hari ini, yaitu adalah hal kekhawatiran kepada mereka." Kita lihat dari hal kekhawatiran ini terus semakin lama, semakin hari semakin kuat. Dan kekhawatiran ini bukan menjadi solusi. Tetapi teman-teman, boleh kita lihat satu ayat Alkitab kepada kita, yaitu dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Itu dengan berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu." Artinya apa? Petrus sudah menyatakan kepada jemaatnya, yaitu menyerahkan kekhawatirannya kepada siapa? Kepada Yesus. Kita berdoa kepada Yesus, "Yesus, hari ini saya merasa khawatir dalam melakukan ini." Kita pernah kekhawatiran dalam bidang studi, kita pernah melakukan kekhawatiran dalam berpelayanan juga. Kekhawatiran dalam berpelayanan seperti apa? Ya seperti ini, kita dipilih untuk menjadi seorang WL atau sebagai doa. Pasti kita pertama pasti ada yang kekhawatiran. Kekhawatiran itulah yang bisa menggagalkan kita. Tetapi di sini berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya,
sebab Ia memelihara kamu. Petrus ini adalah salah satu murid yang luar biasa, tetapi dia menyangkal Yesus. Kenapa dia menyangkal? Karena dia perasaannya dia miliki. Kenapa dia memiliki perasaan yang dia miliki? Karena kekhawatiran. Itulah kekhawatiran yang kita sampaikan selama ini. Tetapi kalau ada merasa kekhawatiran, teman-teman, kita ini anak muda, serahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan. Pada hari ini kita live kepada Zoom. Kami rindu teman-teman melihat muka kalian. Kami waktu itu mau merencana untuk melalui offline dengan Epan, Dagut. Tapi karena keterbatasan kita hingga menjangkaulah online, dan kami bersepakat untuk melalui via Zoom kami. Dan teman-teman yang hadir hari ini adalah Rina, Ocha, Charles, Karando dari Ketua SPR, Tamia Layang ya. Terima kasih ya Karando ya, sudah bisa menghadiri kita pada persekutuan Tunas Remaja. Puji Tuhan, inilah hari yang terbaik. Kita merasakan luar biasa selamat. 1 minggu ini kita mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Jadi pesan hari ini adalah kita jangan khawatir sebagai anak muda. Terus tetap semangat dalam melayani Tuhan. Apapun dalam ada kendala, kecemasan dalam perkataan seseorang, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan ada berkata kepada kita, "Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun kalau tidak melalui aku." Haleluya ya teman-teman ya. Terima kasih. Yang akan dilanjutkan oleh Kak Cici. Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Terima kasih untuk kesaksian yang luar biasa tadi yang sudah disampaikan oleh teman kita Kevin. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini, Kakak ajak adik-adik semua untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati ya Bapa, kami datang pada saat ini dalam hadirat-Mu, dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami ingin menghadap Engkau. Kami rindu, kami haus, kami lapar akan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, setiap relung jiwa kami boleh diisi dengan firman-Mu, sehingga kami boleh dibentuk menjadi anak-anak Kristus yang ajaib. Tuhan Yesus, ini kami yang merindukan untuk mendengar firman-Mu saat ini. Kami siapkan hati kami siapkan telinga kami untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik adik-adik semua, kakak tidak akan membaca kembali karena tadi sudah dibaca oleh Kevin lengkap di sana. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-26. Mungkin adik-adik juga masih mengingat bagaimana cerita tentang kematian Yudas. Di dalam nas ini pun diceritakan bagaimana kematian Yudas. Tetapi kakak tidak akan mengulangi di situ. Kakak sangat tertarik karena ada suatu keunikan di dalam nas ini, di mana para rasul pada saat itu mereka mengambil suatu keputusan yang sangat sulit sekali, yaitu dengan melalui undi. Pengundian di sini bukan seperti judi ya adik-adik, tetapi ini adalah suatu cara yang dilakukan pada saat itu untuk mengambil suatu keputusan yang sangat sulit sekali. Apa keputusan yang sangat sulit itu? Mereka harus memilih satu dari antara 2 orang untuk menjadi rasul, supaya jumlah mereka tetap 12 untuk menggantikan Yudas. Adik-adik kakak sangat tertarik sekali pada ayat yang ke-24. Kita baca bersama Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-24. Kita baca bersama 1, 2, 3. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Luar biasa adik-adik. Sebelum mereka mengambil suatu keputusan,
mereka berdoa. Mereka memohon kepada Tuhan, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Mereka sadar, mereka tahu, mereka bergantung kepada Tuhan. Para rasul itu mereka sangat bergantung kepada Tuhan, makanya mereka berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan terlibat dalam pengambilan keputusan. Mereka meyakini bahwa keputusan nanti siapa yang terpilih, mereka yakini bahwa itulah pilihannya Tuhan, bukan pilihan mereka. Karena mereka melakukannya didahului dengan berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tuhan mengenal hati. Kakak memberi judul dalam firman Tuhan kita hari ini, Tuhan memilih dengan hati. Manusia seringkali memilih lewat apa? Mata. Dengan sekali pandang melihat fisik. Tetapi Tuhan mengenal hati semua orang. Dalam memilih pemimpin, Tuhan pun memilih dengan hati. Dan itu diyakini oleh para rasul ketika itu. Nah adik-adik, hampir sama dengan kesaksian yang disampaikan oleh Kevin pada hari ini. Kita diingatkan hari ini adik-adik, Tuhan memilih kita. Untuk apa Tuhan memilih kita? Tuhan memilih kita untuk meneruskan pekerjaan para rasul. Apa sih pekerjaan para rasul? Pekerjaan para rasul yang diberikan oleh Tuhan yaitu untuk memberitakan Injil. Untuk memberitakan Injil kebenarannya. Tuhan mau pakai kita yang lemah ini, yang bukan siapa-siapa di dunia ini, untuk menjadi alat kepunyaannya. Apa hebatnya saya, apa hebatnya adik-adik di dunia ini? Tidak ada sama sekali. Kita bukan orang yang terkenal. Kita bukan berasal dari keluarga yang terpandang. Kita tidak dikenal oleh dunia. Seperti kata Kevin tadi, kita muda, kita lemah. Bahkan mungkin kita tidak punya harga di dunia ini. Tetapi Tuhan memilih kita untuk menjadi alat kepunyaannya. Lalu gimana sih caranya supaya kita bisa menjadi alat kepunyaannya Allah itu? Kita harus seperti apa? Ketika kita dipilih, kita harus seperti apa? Kita tahu nggak apa yang kita perbuat? Tuhan Yesus mengingatkan kita lewat firman-Nya hari ini. Bergantunglah terus pada kuasa Tuhan melalui Roh Kudus, sehingga kita yang lemah pun akan selalu dimampukan untuk mengikuti rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memiliki rencananya sendiri. Tuhan memiliki rancangannya sendiri dalam hidup kita. Dia sudah menyusun rencananya dalam hidup kita. Lalu apa yang harus kita perbuat? Kita harus bergantung kepada kuasa Tuhan melalui kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Kita yang lemah tadi boleh dimampukan oleh Tuhan menjadi alatnya melalui Roh Kudus. Tuhan mengajak kita, ayo bergantung, ayo melekat kepada Tuhan. Adik-adik, hari ini adik-adik semua yang hadir di sini, yang mengikuti Zoom, yang melihat melalui channel YouTube, hari ini kita dipilih untuk menjadi saksi-saksi itu. Kita adalah saksi-saksi itu. Dan kita memerlukan Roh Kudus sehingga kita bisa menjadi saksi yang tekun, giat, tulus, dan rela taat kepada Allah. Adik-adik, selamat menjadi saksi-saksi Kristus. Selamat menjadi saksi yang tekun, giat, tulus, dan rela taat kepada Allah. Tuhan sudah memilih kita, Dia pasti memperlengkapi kita melalui kehadiran Roh Kudus. Adik-adik, hari ini kita dipilih
untuk melanjutkan pekerjaan rasul. Mampukah kita melakukannya? Mungkin saat ini kita mengatakan, sepertinya saya belum mampu, Kak. Sepertinya saya masih malu. Sepertinya pengetahuan saya tentang firman Tuhan masih terbatas. Tetapi Tuhan Yesus menjanjikan satu hal, Dia akan menyertai kita, Dia akan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus. Itu yang harus kita pegang. Tuhan sudah berjanji, pasti Dia akan menepati janjinya kepada kita. Dia menjanjikan Roh Kudus akan diturunkan, pasti Roh Kudus akan diturunkan atas kita. Hari ini kita mengatakan kita tidak mampu, tapi suatu saat adik-adik akan mengerti bahwa Tuhan akan memberikan kemampuan itu bagi kita. Kita dipilih Tuhan dengan hatinya. Dia tidak memandang kita lemah, Dia tidak memandang usia kita berapa, Dia tidak memandang orang tua kita pejabat atau bukan, Dia tidak memandang orang tua kita kaya raya atau tidak. Tuhan tidak memandang itu, tetapi Dia melihat hati, ketulusan hati. Oleh karena itu adik-adik, engkau yang terlibat dalam pelayanan ini, dalam pelayanan seksi remaja, biarlah engkau bisa melayani dengan tulus, dengan taat kepada Allah. Karena ketulusan dan ketaatan kepada Allah itu adalah hal yang akan menyukakan hati Bapa. Biar dalam hidup kita senantiasa bisa memuliakan Tuhan. Biar dalam setiap perkara, segala kekhawatiran seperti yang Kevin katakan tadi, kita khawatir kita tidak bisa untuk melayani. Kita khawatir karena kita merasa kemampuan kita kurang. Tetapi Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiranmu itu. Tuhan, Dia mampu ada yang membuang kekhawatiran kita. Serahkan kepada Tuhan kekhawatiran kita. Oleh karena itu dikatakan tadi, bergantunglah kepada Tuhan. Karena Dia yang akan memampukan kita. Sekali lagi, katakan pada hari ini, kita adalah saksi-saksi Kristus. Biarlah kita semua dimampukan menjadi saksi yang tekun, giat, tulus, dan rela taat kepada Allah. Amin untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Adik-adik, sekarang kakak ajak adik-adik semua untuk kita menyampaikan doa syafaat kita kepada Tuhan yang nanti akan dipimpin oleh Bunda Natalis. Namun sebelumnya kita akan angkat pujian kita. Yang kau perbuat di dalam hidupku, dan jangan indahmu terjadi di hidupku. Yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita bersama-sama naikkan doa syafaat kita. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Bapa, karena kasih karunia-Mu kami boleh hidup dan bernafas sampai saat detik ini. Kau sudah jaga dan pelihara hidup kami bersama dengan seluruh keluarga besar kami masing-masing. Terutama Engkau memberkati orang tua kami, memberkati saudara kami, memberkati guru-guru kami, memberkati pendamping kami, dan memberkati seluruh teman-teman dan rekan sahabat kami. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memampukan kami pada hari ini untuk mendengar firman Tuhan. Dan kami rindu Tuhan agar kami boleh menjadi orang yang terpilih, yang dipilih oleh Tuhan menurut Tuhan dan mengerti apa yang ada di hati kami. Kami bersyukur Kau pakai seluruh umat-Mu, terutama tunas remaja ini, yang sudah Tuhan berikan berkat kepada mereka, anugerah, karena mereka memberikan kasih karunia yang sudah diterima dari Tuhan kepada sesama. Kami bersyukur tunas remaja sudah mampu untuk bisa bersaksi, memberanikan diri untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan itu juru selamat. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan pendamping yang sangat baik bagi kami, bagi tunas remaja ini. Diberkatilah Ibu Marta, diberkatilah Ibu Cici, diberkatilah Bunda Natalis, agar semua ini menjadi berkat bagi remaja yang ada di lingkungan GKE, yaitu Majelis Jemaat Palangkas 1 ini. Banyak hal Tuhan yang menjadi kendala dalam kehidupan remaja. Ketidaksinkronan dengan iman dan pengharapan yang diberikan oleh kedua orang tua, atau ada pemahaman yang berbeda. Tetapi kuasa Tuhan pada hari ini kami mohon agar semua orang tua, semua saudara keluarga akan dapat bersatu mendukung pelayanan dan memuliakan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu segala isi hati dan perbuatan, perilaku dan tingkah kami masing-masing. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami cakap untuk berbuat kebaikan, untuk melakukan hal yang benar di mata Tuhan dan di mata manusia. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan, jangan tinggalkan kami sedetik pun. Demikian juga pelayanan ini, pelayanan tunas remaja ini Tuhan, kami meminta ada kuasa Roh Kudus bekerja di dalamnya, memberkati setiap orang yang berperan di dalam untuk kemajuan tunas remaja ini. Engkau terlebih memberi hikmat kepada Adikda Marta, supaya bisa mengepalai ataupun menjadi jurumudi daripada tunas remaja ini. Karena ini adalah generasi penerus bagi gereja Kalimantan Evangelis. Mampukanlah kami para pendamping ini untuk membimbing mereka, mengarahkan mereka untuk menjadi pemuda-pemuda dan generasi GKE yang berkualitas. Kami bersyukur karena Engkau memampukan kami tubuh sehat, menjauhkan kami dari COVID-19, memberikan kepada kami vaksin yang kuat, yaitu darah Yesus yang mengalir di tubuh kami masing-masing. Sekalipun kami ini berkumpul dalam ibadah, tapi kami percaya ada kuasa Tuhan akan melindungi kami sehingga kami tidak terkontaminasi oleh virus COVID-19.
Ajarkan kami untuk selalu mengasihi setiap orang. Ajarkan kami untuk selalu mengampuni semua orang. Ajarkan kami untuk taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Diberkatilah rumah di mana kami tinggal untuk beribadah hari ini, agar rumah ini juga menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap orang yang datang ke tempat ini, anak-anak tunas remaja, sahabat-sahabat tunas remaja, diberkati oleh Tuhan. Begitu juga sahabat remaja yang ada di rumah, yang saat ini mengikuti secara virtual ataupun melewati YouTube. Kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati, akan menyertai dan mengasihi, sehingga semua orang yang terlibat di dalam ibadah tunas remaja ini akan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mohon padamu, berikanlah kekuatan kepada kami para pendamping ini, supaya kami boleh mengajar, mendidik, melatih mereka, dan bahkan menjadi teladan bagi mereka. Kami mau tunas remaja Gereja Kalimantan Evangelis yang ada di Majelis Jemaat GKI Palangka 1 secara menyeluruh, Tuhan memberkati. Gereja Sangkakala, Gereja Kaisaria, Gereja Zerubabel, Gereja Hosana, dan lingkungan-lingkungan lainnya yang Tuhan berkati, sehingga itu menjadi saluran berkat dalam penyampaian pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sepanjang hari ini kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dan sepanjang minggu yang akan kami lewati, supaya kami boleh memuliakan Tuhan dan menjadikan berkat hidup ini di dalam dunia ini. Firman-Mu yang sudah dikuatkan bagi kami, biar itu selalu menjadi tumbuh di dalam hati, iman dan pengharapan kami, supaya kami menjadi teladan, menjadi lilin yang selalu menyala dan terangnya akan menyinari di sekitar kehidupan kami. Terima kasih Bapa, jadikanlah kami tulisan yang dapat dibaca, yaitu tulisan firman Tuhan yang memberikan ajaran didikan kepada kami untuk terus taat dan setia kepada Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan daripada kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mengajar kami demikian, dan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Amin. Sahabat remaja yang hadir pada hari ini, marilah kita semua menyerahkan persembahan kita, tetapi sebelum itu marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami kembali berdoa kepadamu di tempat ini. Kami ingin memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami kumpulkan. Berkati kami Tuhan yang ingin memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dari sekarang hingga selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita dengan sukacita kepada Tuhan dengan menyanyi dari PKJ nomor 285, Bila Badai Hidup Menerpa.
Sahabat remaja, mari kita menutup ibadah tunas remaja kita pada hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 346, Tuhan Allah beserta engkau. Dan pada pengulangan kedua, kita diundang untuk berdiri dan menerima berkat Tuhan. bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Izinkan saya berbicara 1 menit. Adik-adik di rumah juga yang ada di sini, waktu itu adalah anugerah Tuhan. 1. Yang kedua, kamu jangan hanya sibuk di formal saja, tapi harus punya keterampilan sebagai anak remaja. Pertama, misalnya anak remaja itu bisa cuci pakaian sendiri. Kenapa Kevin tadi diprotes ayahnya? Kamu kok pelayanan pagi sore? Tuhan itu memang suka dengan anaknya begitu, tapi anaknya juga harus ada keterampilannya. Cuci pakaian sendiri harus bisa. Bikin masak itu harus juga bisa anak laki itu. Tidak hanya anak perempuan. Sapu-sapu rumah ini tidak hanya urusan orang tua. Semua bisa lakukan supaya tidak ada komplain. Jadi 1 ke 24 jam itu 2,4 jam itu buat Yesus. Yang lainnya itu kita harus mensejahterakan kita juga, Dik. Ya, dengar ya. Jadi 2,4 jam itu buat Tuhan Yesus. Itu 1/10 waktu kita buat Tuhan. Yang lainnya itu kita atur baik-baik. Kita cari uang, kita tanam bunga, kita bersihkan rumah kita belajar bikin kue karena pandemi ini banyak waktu kita misalnya juga piknik sana, kita atur waktu kita supaya semuanya itu seimbang.
Jadi kalau hidup kita hanya memikirkan dunia di atas saja, di bawah kita abaikan, itu terjadi komplain. Itu saja nasihat dari saya ini. Salam buat sahabat remaja yang ada di rumah, di mana-mana yang melike ini. Terima kasih atas segalanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sudah cukup ya, sudah. Cek. Yeay, kita sudah selesai beribadah teman-teman semuanya. Sebelum kita keluar dari ruangan dari Zoom ini, kita berfoto terlebih dahulu yuk. Teman-teman dari Kak Melki, Kak Anggi boleh dibuka yuk. Untuk Ocha bisa ya? Halo Kak Melki, bisa kah? Oke, dimulai ya Kak Ocha. Oke, terima kasih Kak Melki. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nih teman-teman bisa berkenalan dulu ya kita ya. Ini ada Kak Melki dari dulunya dari gereja Sion ya. Dia dari pemuda kita baru join, dan ini ada Kak Ocha dan Karina ini dari gereja Mahanaim. Terima kasih Kak Rina, dan ada Charles dan Kak Rando yang dari ketua SPR GKI Tamiang Layang. Terima kasih Kak. Dan mungkin ada dari Kak Mata yang mau menyampaikan. Sudah tadi, sudah. Amanjak. Udah. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah bergabung. Minggu depan kita kembali lagi. Salam sahabat remaja. Kak Rando. Itu Kak Melki. Yang dari mana? Ini dari Pelangkeraya juga. Pelangkeraya juga. Iya. Halo Charles. Charles, kenapa kamu Kamu Charles, semangat Charles. Silakan teman-teman, nanti kalau kita bisa berkumpul lagi di saat teduh ya teman-teman. Saat teduhnya kita akan pada hari Jumat dan Sabtu malam, kita sekitar jam 8 malam kita ada saat teduh di grup kita. Saya akan sharekan linknya kepada teman-teman. Terima kasih, silakan bisa leave dari sini.